Tuhanmu itu maha kuasa. Apa bukti kemahakuasaan Allah? Satu saja kalau kamu bisa jawab, hari ini saya masuk Islam. Kalau ada satu saja bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun, kalau betul Allah itu maha kuasa, silakan jawab pakai data. Iya, sabar. Jangan kau bilang kalau saya bisa buktikan bahwa Tuhan saya maha kuasa langsung kamu masuk Islam. Sabar, saya tidak mau kamu masuk Islam, minimal masuk akal dulu. Sabar. Iya, kalau betul masuk akal dulu. imanmu, silakan tunjukkan data di dalam kitabmu. Satu saja bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Iya, sabar dulu. Yang kamu kan minta sama saya. Kalau betul Tuhan saya itu maha kuasa, buktikan pakai dalil yang Tuhan saya menunjukkan maha kuasanya yang tidak bisa ditolak oleh semua orang, kan? Iya, silakan tunjukkan datanya di dalam kitab. Satu saja bahwa Allah itu berkuasa. Tadi kamu bilang Tuhanmu maha kuasa, maha segalanya. Satu saja bukti bahwa Allah itu berkuasa yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Silakan jawab. Iya, sabar dulu. Jangan langsung, ini kamu mau interogasi saya. Silakan jawab. Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa? Oke, baik. Boleh kamu bantukan saya karena perangkat saya cuma satu, yang satu masih dalam cas. Kamu buka Quran surah Luqman ayat 10 boleh? Yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia ya. Yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Oke, siap. Luqman ayat 10. Jangan tantrum habis ini. Oke. Saya bacakan. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Langit ada tiang atau tidak? Dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Asyhadu. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Asyhadu. Hei, saya tanya apa? Sabar. Jangan ketawa dulu, saya tanya apa tadi? Sabar. Yang tak bisa diklaim oleh siapapun. Nah, sementara dalam kitab suci ini sudah terlebih dahulu, ya, para nabi memberitahu kepada dunia bahwa Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa lah sang pencipta segala sesuatu. Oke, kutanya. Di sini justru saya bertanya, dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Iya, sabar. Gantian kita. Gunung-gunung itu kalau meletus goyang kita. Macam mana kamu ini? Sabar. Nah, kenapa bukan gunung yang kita bertentangan? bahas. Sabar, bukan gunungnya kita bahas. Sabar, pelan-pelan. Karena saya butuh kejujuran dari kamu, Mikana. Di dalam Bibel kamu di Perjanjian Baru itu ada kurios dan ada teos. Ini lagi kita bahas apa buktinya kalau Allah itu maha kuasa. Kamu tunjukkan Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Lah, ini kalian mau gugur karena apa? Sebelum Quranmu berkata seperti itu, kitab suci ini sudah terlebih dahulu berkata bahwa Yahweh Elohimlah sang pencipta segala sesuatu. Yaitu Kolose 1 ayat 16. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi kalian mau gugur, ada lagi nggak yang lain? Bahwa memang Allah itu berkuasa, ada nyata dan berkuasa, di mana kemahakuasaannya disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi, ada tiang atau tidak? Jangan berbicara tentang tiang dulu. Lah, sama juga tadi saya tanyakan gunung, kamu bilang jangan berbicara gunung dulu. Loh, tadi kamu bilang bahwa jangan berbicara tentang gunung dulu. Ya udah, sekarang jangan berbicara tentang tiang dulu. Yang saya tanyakan, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Saya buktikan. Baik teman-teman semua, 10 juta yang menonton. Di dalam Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan,
Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kalau kita semua keluar ke rumah dan kita lihat langit punya tiang atau tidak, Mikana? Kalau ini gugur karena sebelum kita mau berkata, ini kamu berbicara tentang penciptaan toh, bahwa Allah itu berkuasa toh. Saya tidak berbicara masalah ciptaan, di sini saya berbicara. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung. Ya sudah, kamu bicara dulu, baru kamu kasih saya waktu Iya, berbicara. saya kan bertanya, apa buktinya kalau Allah itu ada dan berkuasa? Silakan tunjukkan apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Sudah, boleh kasih saya waktu? Ya, silakan jawab. Oke, pakai baik. data. Jadi begini, Mikana, ya. Yang pertama, kita orang Islam berbicara agama itu, kita berlandaskan dalil. Ketika kamu mengatakan bahwa di mana bukti bahwa Allah itu ada, ya, di dalam Islam itu Allah membuktikan bahwa dia itu ada, bukan dia datang jadi manusia, bukan. Bagaimanakah cara orang Islam, bagaimanakah cara Allah membuktikan bahwa dia itu ada? Yaitu dari ciptaan-ciptaannya. Fusilat ayat 53. Kami akan menunjukkan keberadaan kami dari ciptaan-ciptaan kami. Termasuk dari ujung kaki kita sampai ujung rambut. Sekarang kamu mengatakan bahwa buktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Saya kasih Quran surah Luqman ayat 10. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Fakta membuktikan langit dan bumi tidak ada tiang. Terus kamu mau yang bagaimana lagi? Sementara saya balik sama kamu, kan? Saya bertanya tadi sama kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu adalah Tuhan. Tuhanmu pernah jadi bayi. Apakah bayi itu maha kuasa? Apa kuasanya bayi itu? Coba kamu tunjukkan sama saya. Ketika Joshua masih jadi bayi, masih kecil itu. Apa buktinya itu? Apa buktinya dia maha kuasa ketika dia masih jadi bayi itu? Apa maha kuasanya? Bahkan ketika di dalam Lukas dijelaskan ketika Herodes mau membunuh dia, Yusuf bawa lari anaknya itu. Maha kuasanya di mana dia itu? Coba. Kutanya sama kamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Apa arti Kristus? Kristus yang diurapi Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan, begitu. Sementara Lukas 1:31 dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan seorang anak Tuhan atau bukan Tuhan. Dan engkau namakan dia Joshua Hamasya. Habis itu kau mengatakan bahwa yang lahir itu. Nah, sekarang begini, biar diskusi kita maju ya, biar diskusi kita maju. Oke, saya terima, baik. Saya terima ketika kamu mengatakan bahwa di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, bagaimana tanggapan Anda di Lukas 2 nomor 22? Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan siapa dia diserahkan? Coba silakan kamu tanggapi.